Kita bergeser ke informasi lain, Saudara. Polemik penundaan pengangkatan CASN dan PPK jadi sorotan. DPR minta pemerintah mencari solusi untuk CASN yang sudah resign dari pekerjaan sebelumnya. Kebijakan penundaan ini juga menuai protes dari CASN di daerah. Waktu tunggu pengangkatan hingga Oktober 2025 bagi calon aparatur sipil negara CASN dan Maret 2026 bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K tentu membuat resah. Pasalnya, banyak di antara mereka yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya terdahulu, namun tak ada kejelasan dari pemerintah mengenai status mereka. Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini telah melaporkan hal ini kepada Presiden. Nah, kami pasti akan meminta pemerintah harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaannya, yang sudah mengambil, katakanlah mungkin berhenti dari pekerjaannya. Nah, bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah? Nah, kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah menunggu. Dengan Presiden ngobrol apa? Ngomongnya sekolah rakyat. Ya? Tapi untuk CASN sempat dilaporkan nggak, Bu? Ya sudah dilaporkan, nanti akan ada. Akan ada keputusan ya, Bu? Calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar unjuk rasa. Mereka menolak penundaan pengangkatan CASN dan P3K tahap 1. Pengunjuk rasa mendesak Kemenpan RB mengangkat CASN sesuai surat edaran, yakni terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025. Sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena selama kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens. Soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Terus apa yang akan dilakukan selama menunggu penundaan ini? Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir kenapa ditunda selama itu. Bagaimana kalau kami yang berada di instansi pemerintahan itu sendiri, apa yang harus kami lakukan? Mau bekerja juga tidak digajikan, mau tidak bekerja juga kami bingung harus regulasinya seperti apa. Di Pontianak, aksi meminta pemerintah mencabut surat edaran Menpan RB terkait pengunduran pengangkatan CPNS dan CP3K 2024 dilakukan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Pemerintah daerah Provinsi Kalbar telah menyampaikan surat kepada Ketua Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB terkait hal ini. Bapak Gubernur meminta agar pengangkatan CPNS dan CP3K ini kembali ke jadwal semula, ya, tidak diundurkan di bulan Oktober 2025 maupun di 1 Maret tahun 2026, ya. Jadi Badan Kepegawaian Negara BKN menanggapi keluhan sejumlah calon aparatur sipil negara yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. BKN akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan juga instansi lain terkait para CASN yang sudah terlanjur menganggur. Nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada 2. Penundaan ini sangat berdampak untuk CASN dan CP3K. Ada di antara mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka memilih tidak bekerja sejak beberapa bulan lalu agar fokus pada seleksi. Bahkan, ada yang telah membayar penalti sesuai perjanjian di tempat kerja mereka dulu. Formasi seleksi CASN 2024 sebanyak 240.970, sedangkan formasi P3K sebanyak 1.017.000 lebih. Tim Liputan, Kompas TV.